Coba bayangkan, satu hari saja, kamu bangun tidur, lampu tidak menyala, HP tidak bisa di-charge, internet mati, AC, kipas, TV, bahkan pompa air, semuanya tidak berfungsi. Hidup terasa kacau, bukan? Nah, di balik semua teknologi yang kita anggap sepele itu, ada satu bidang ilmu yang bekerja tanpa henti, yaitu teknik elektro. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas apa sih teknik elektro itu, apa saja yang dipelajari, dan kenapa jurusan ini punya peran besar dalam kehidupan modern. Nah, buat kamu yang masih bingung soal teknik elektro atau sudah mempertimbangkan jurusan kuliah, video ini cocok banget buat kamu. Jadi, tonton sampai habis ya. Nah, kita mulai sekarang. Apa sih teknik elektro itu? Teknik elektro adalah cabang ilmu teknik yang mempelajari listrik, elektronika, dan sistem kelistrikan, mulai dari skala yang kecil sampai skala yang besar. Kalau disederhanakan, teknik elektro itu bukan cuma soal kabel dan arus listrik, tapi juga tentang bagaimana listrik dihasilkan, bagaimana listrik dikendalikan, bagaimana listrik dimanfaatkan untuk teknologi, dari mulai charge HP, motor listrik, panel surya, sistem lampu lalu lintas, sampai jaringan listrik nasional. Semuanya melibatkan peran teknik elektro. Di dalam teknik elektro, ada beberapa bidang utama yang biasanya dipelajari. Nah, bidang yang pertama adalah elektronika. Bidang ini fokus pada komponen kecil, seperti resistor, kapasitor, transistor, IC, dan komponen kecil lainnya. Banyak digunakan pada alat elektronik sehari-hari seperti TV, radio, HP, perangkat komputer, dan alat elektronik lainnya. Di bidang ini, mahasiswa biasanya belajar merancang rangkaian, membaca dataset, dan membuat alat elektronik sederhana. Yang kedua itu ada sistem tenaga listrik. Kalau ini skalanya besar, membahas bagaimana listrik itu dihasilkan, ditransmisikan, didistribusikan ke rumah-rumah. Contohnya, pembangkit listrik, gardu listrik, jaringan listrik PLN. Bidang ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan energi masyarakat. Yang ketiga itu ada kontrol dan otomasi. Bidang ini membahas bagaimana mesin bisa bekerja secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Contohnya seperti lift otomatis, mesin pabrik, robot, sistem parkir otomatis, dan lain-lain. Nah, di sini biasanya belajar PLC, sensor, dan sistem kendali. Yang keempat itu ada telekomunikasi. Di sini kita membahas sistem komunikasi jarak jauh seperti sinyal HP, internet, wifi, satelit, dan lain-lain. Tanpa teknik elektro di bidang ini, kita tidak bisa melakukan panggilan video call, streaming, atau chatting seperti yang kita lakukan sekarang. Tanpa kita sadari, teknik elektro ada di sekitar kita setiap hari. Seperti saat kita menyalakan lampu, saat kita menggunakan rice cooker, saat kita menaiki lift, membuka YouTube di HP. Nah, semua itu bekerja karena adanya perhitungan, perancangan, dan pengujian dari seorang engineer elektro. Bahkan sistem lampu lalu lintas dan kamera CCTV di jalan juga merupakan hasil penerapan teknik elektro. Nah, buat yang bertanya, apa aja sih yang kita pelajari di dalam teknik elektro? Saat kita kuliah di teknik elektro, kita akan belajar mata kuliah seperti dasar kelistrikan, rangkaian listrik, elektronika analog dan digital, sistem tenaga, dan mikrokontroler. Selain teori, kamu juga banyak praktik di laboratorium.
seperti membuat proyek dan membuat alat peraga. Jadi, bukan cuma duduk dan menghitung, tapi juga merancang dan menguji alatnya secara langsung. Jadi, kalian bukan hanya belajar menyambung kabel dan colokan, materinya cukup luas dan menantang. Beberapa mata kuliah yang umumnya dipelajari antara lain seperti dasar kelistrikan dan rangkaian listrik. Di sini kita belajar arus, tegangan, hambatan, hukum Ohm, dan cara menganalisis rangkaian listrik. Lalu ada elektronika analog dan digital. Di sini kita mempelajari komponen seperti resistor, kapasitor, transistor, IC, hingga sistem digital seperti gerbang logika dan mikrokontroler. Lalu ada sistem tenaga listrik. Di sini membahas pembangkitan listrik, transmisi, distribusi, dan sistem kelistrikan skala besar seperti PLN. Lalu ada mesin listrik. Belajar tentang motor listrik, generator, dan transformator yang banyak digunakan di industri Lalu ada sistem kendali dan otomasi. Disinilah kita belajar bagaimana mesin bisa bekerja otomatis, seperti lift, conveyor, dan robot industri. Lalu telekomunikasi. Di sini kita membahas sistem komunikasi, sinyal, jaringan, hingga teknologi seluler dan internet. Teknik elektro itu bukan sekedar jurusan, tapi kunci masa depan teknologi. Lulusan teknik elektro dibutuhkan di mana-mana. Pembangkit listrik, telekomunikasi, otomasi dan robotika, teknologi informasi, kendaraan listrik, dan energi terbarukan. Dari engineer, data dan sistem analis, hingga startup founder dan inovator teknologi. Di era digital dan industri, dunia butuh lebih banyak problem solver, dan teknik elektro adalah tempat lahirnya mereka. Salah satu kelebihan teknik elektro adalah peluang kerja yang sangat luas. Lulusan teknik elektro bisa bekerja di berbagai bidang, seperti industri dan manufaktur, maintenance, engineer, automation, di perusahaan listrik dan energi seperti PLN dan energi terbarukan, telekomunikasi, provider internet, jaringan, dan BTS. Lalu perusahaan teknologi dan elektronika, otomasi dan robotika, konstruksi dan gedung bertingkat, startup teknologi, peneliti atau dosen, bahkan bisa berwirausaha seperti jasa instalasi listrik, panel surya, atau sistem smart home. Dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat, teknik elektro justru semakin dibutuhkan di masa depan. Dari video tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa teknik elektro adalah salah satu bidang teknik yang memiliki peran sangat penting dalam kehidupan modern. Hampir semua teknologi yang kita gunakan sehari-hari, seperti listrik rumah, alat elektronik, sistem komunikasi, hingga industri dan transportasi, tidak lepas dari penerapan teknik elektro. Di bangku kuliah, mahasiswa teknik elektro mempelajari dasar kelistrikan, rangkaian listrik, elektronika, sistem tenaga, kontrol, dan teknologi digital yang menjadi bekal untuk menghadapi dunia kerja. Prospek kerja teknik elektro juga sangat luas, mulai dari sektor industri, energi, telekomunikasi, hingga pengembangan teknologi terbaru. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, lulusan teknik elektro dituntut untuk terus belajar dan berinovasi. Oleh karena itu, teknik elektro bukan hanya tentang listrik dan kabel, tetapi tentang menciptakan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat dan masa depan.